Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk tutorial program kasir web. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang berbagai macam jenis laporan dan menu-menu laporan dari penjualan seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke aplikasi kasir web dengan menggunakan username dan password yang memiliki hak akses ke menu penjualan. Dalam hal ini saya login sebagai admin ya. Oke, kita sign in. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi kasir web, kita masuk ke menu penjualan. Kita klik, kemudian kita pilih. Di sini ada banyak sekali ya laporan-laporan penjualan. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara lengkap dan detail dari tiap-tiap laporan penjualan di menu penjualan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke laporan penjualan. Kita pilih laporan penjualan. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui laporan penjualan berdasarkan customer, kemudian pegawai, komputer, jenis, dan apakah transfer atau semua penjualan atau semua dalam artian termasuk penjualan dan transfer keluar seperti itu ya. Dan ini adalah tanggalnya. Jadi seperti pada laporan pembelian kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh ini bulan kemarin. Kita ingin mengetahui laporan penjualan untuk bulan kemarin. Kita tinggal pilih last month atau bulan kemarin. Kita pilih cari. Nah, maka laporan penjualan dari tanggal 1 April sampai 30 April akan kelihatan dengan data-data sebagai mana terlihat di layar ya. Jadi ada dari nomor faktur, waktu, customernya siapa, username-nya siapa, kemudian brutonya, kemudian netonya. Kemudian di sini adalah total dari seluruh penjualan pada bulan April seperti itu ya. Kita bisa juga melakukan mengetahui laporan penjualan berdasarkan field yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sebagai contoh 7 hari yang lalu. Kemudian ini customernya siapa, seperti itu. Contoh 7 hari yang lalu kita pilih. Nah, maka penjualan pada 7 hari yang lalu adalah totalnya 7.446.800, seperti itu ya. Kalau kita cuman customernya aja, ini ada dua ya, kode kita sama customer, dan ini nanti sesuai dengan customer yang ada penjualan nanti akan bisa dipilih seperti itu. Sebagai contoh customer kita pilih cari, maka kita lihat bahwa kita melakukan penjualan kepada customer dari tanggal 26 April sampai 2 Mei 2017 sebesar Rp3.004.500. Oke. Dari data yang tampil ini kita bisa melakukan cetak ataupun ekspor ke Excel. Kita coba cetak. Nah, nanti akan muncul format laporan yang bisa kita print sebagai berikut. Seperti ini ya. Totalnya berapa, namanya siapa, toko apa. Ini laporan penjualan dari periodenya 26 April sampai 2 Mei 2017. Demikian juga jika kita tentukan ini bulan lalu, hanya untuk customer saja, kita cari, kemudian kita cetak. Nah, maka akan kita lihat laporannya, customernya, totalnya 3.999.200 dengan periode 1 April sampai 30 April 2017. Untuk Excel ya sama ya, untuk ekspor ke Excel. Oke, saya kira untuk laporan penjualan sudah jelas ya. Kemudian kita masuk ke laporan detail. Untuk laporan detail ini kita bisa tampilkan dengan nanti kalau dari laporan penjualan tadi hanya nomor fakturnya. Untuk laporan detail ini nanti kita bisa lihat item-item dari tiap faktur yang dibeli. Sebagai contoh ya, ini saya pilih bulan lalu ya.
Oke, kita cari. Nah, dari sini akan kita lihat laporannya dari nomor faktur 11 penjualan dengan barcode 0060029 itemnya yang terjual. Kemudian faktur 12 itemnya ada 4 yang terjual. Faktur nomor 14 itemnya 3 yang terjual, seperti itu ya. Jadi kalau untuk laporan penjualan detail nanti kita bisa melihat secara detail item-item apa saja yang terjual. Kemudian di bawahnya adalah data-data mulai dari diskon faktur, diskon member, kemudian pajak dan pembayaran poin kalau ada, kemudian total penjualannya berapa? 8.431.500. Kemudian ini adalah jumlah total item yang terjual. Sebesar 395 item barang yang terjual. Seperti itu ya. Nah, untuk cara sebagai contoh ya, untuk customer kita pilih hanya customer saja. Seperti tadi pada laporan penjualan kita bisa lakukan. Nah, ini maka semua dari customer, penjualan kepada customer akan terlihat. Dan total penjualan kepada customer adalah 275 item. Dengan item-item seperti yang terlihat di sini. Oke. Kemudian di sini ada tampilkan data pembayaran. Nah, kita coba ya, kita pilih. Kemudian kita pilih cari. Maka di sini nanti akan terlihat data pembayaran dari penjualan yang kita lakukan. Sebagai contoh ini untuk nomor faktur 11 dia melakukan pembayaran secara cash langsung lunas. Kemudian di sini untuk faktur 15 dia melakukan pembayaran secara kredit karena di sini ada pembayaran pertama cash tanggal 26 April 2017, kemudian dia melakukan pembayaran lagi cash juga tanggal 26 April 2017, seperti itu ya. Jadi kalau kita lakukan centang tampilkan data pembayaran, maka akan terlihat nanti di laporan penjualan per faktur ini nanti akan terlihat riwayat histori dari pembayaran yang dilakukan oleh customer, seperti itu. Nah, ini kan ada dia melakukan pembelian sebesar Rp3.375.900 dan ada 3 kali pembayaran, seperti itu ya. Nah, di sini akan terlihat totalnya 8.431.500. Oke, untuk laporan penjualan detail saya kira sudah jelas ya. Jadi untuk penjualan detail bedanya dengan laporan penjualan adalah di penjualan detail akan terlihat item-item yang terjual dan pembayarannya kalau ada di centang laporan tampilkan data pembayaran. Kemudian kita lihat untuk menu selanjutnya distribusi penjualan. Untuk rekapitulasi distribusi penjualan ini kita bisa mengetahui penjualan kita berdasarkan distribusi yang telah kita tulis pada menu penjualan. Sebagai contoh ini sudah saya kasih kode distribusi 100 Solo 1 seperti itu ya. Sebagai contoh kita melakukan penjualan untuk distribusi ke Klaten sebagai contoh seperti itu ya. Nama customer ini untuk tampil di laporan distribusi penjualan, maka ini perlu diisi. Sebagai contoh kode ini kode sesuai dengan kode di toko atau perusahaan Anda. Jadi sebagai contoh ini 101, maka dia akan distribusi ke Klaten. Nah, kita isi 101 Klaten dengan item yang terjual atau yang mau dibeli. Sebagai contoh kecap ya, kita kasih 5, total 5, kita bayar total 91.000. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat di laporan distribusi penjualan, kita pilih
kode distribusinya ini akan terlihat yang baru saja kita buat tadi ya, 101 Klaten. Kita contoh ini, kita pilih yang 100 Solo 1. Nah, maka akan terlihat bahwa item Aloli Boka Straw dengan barcode jumlah 5, satuan purchase nomor faktur 0116 telah dibawa atau didistribusikan ke Solo 1. Kemudian Klaten 101 kita cari ABC kecap manis, barcode-nya, kuantitinya, kemudian satuannya, kemudian nomor faktur 02117 didistribusikan ke kode ini. Seperti itu ya. Ini range-nya bisa kita tentukan sendiri seperti di laporan penjualan ataupun di laporan pembelian. Kemudian laporan harian. Untuk laporan harian ini kita akan bisa melihat laporan penjualan per hari. Kita contoh ya, kita pilih. Nah, nanti akan tampil dari tanggal 2 Mei ada berapa faktur yang terjual, jumlah item barangnya, kuantitasnya, kemudian harga beli, harga jual, diskon kalau ada, kemudian total harga jualnya, seperti itu ya. Sebagai contoh, kita pilih bulan kemarin. Kita lihat, kita cari. Nah, maka dapat kita lihat bahwa penjualan kita ada pada tanggal 12, 25, 26, dan 27. Dengan faktur untuk tanggal 12 ada 1, tanggal 25 ada 1, tanggal 26 ada 5, tanggal 27 ada 7 faktur. Dengan total seluruh penjualan adalah 20, total harga jual 8.431. Ini harga belinya ada kekeliruan ya. Jadi, tapi yang jelas ini nanti semua akan kelihatan untuk harga beli, diskon, harga jual, diskon jual, dan ini adalah total harga beli, ini adalah total harga jual. Itu untuk fasilitas cetak dan Excel sama dengan laporan sebelumnya. Kemudian kita pilih laporan bulanan. Laporan bulanan sama dengan laporan harian, di mana di sini akan kita lihat penjualan per bulan. Sebagai contoh ini last month ya, bulan kemarin kita cari. Maka kita lihat bahwa bulan April total brutonya 8.431.500. Kita bisa pilih ini custom rank dari coba 2016 ya. Play. Nah, kita akan lihat bahwa semua berdasarkan rank ini penjualan per bulannya akan kelihatan. April 2017 brutonya 8.431, untuk Mei 2017 brutonya 93.500 rupiah. Oke, ini kita juga bisa pilih berdasarkan customer ya. Kemudian berdasarkan pegawai, berdasarkan kasir, berdasarkan penjualannya, apakah semua atau hanya penjualan atau transfer keluar. Kemudian laporan per item. Di sini nanti akan kita lihat penjualan per item. Sebagai contoh, kita lihat bahwa dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei 2017, item-item yang terjual adalah item ini, 2 item ini. Dengan jumlah PCS, dengan total harga jual dan total harga beli. Kita bisa juga melakukan pemilihan berdasarkan kategorinya. Sebagai contoh, saya akan ingin mengetahui laporan penjualan dengan kategori minuman dari bulan lalu, jadi bulan April ya. Kemudian kita pilih cari. Maka nanti semua item barang yang terjual dari kategori minuman akan kelihatan di sini. Sebagai contoh, di sini yang terjual untuk bulan April dari kategori minuman adalah ABC Kekoma 230 ml dengan harga beli sekian, dengan harga jual sekian, dengan profitnya sebesar 7.475.
kita juga bisa memilih berdasarkan supplier. Contoh Bubble Mart, kita cari. Maka dengan supplier Bubble Mart kita telah menjual item-item sebagai berikut. ABC kecap manis ada 3 jenis dengan ada 4 jenis ya, cuman beda mili dan beda rasanya seperti itu. Dengan harga belinya totalnya 25 juta, harga jualnya totalnya 5 juta. Seperti itu ya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita untuk laporan penjualan supplier. Seperti itu. Kemudian laporan per kategori. Kita pilih. Laporan per kategori. Nah, untuk laporan per kategori ini dan laporan-laporan yang lainnya mulai dari kategori detail sampai dengan grafik profit akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk video saat ini hanya kita jelaskan mulai dari laporan sampai laporan per item ya. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas bisa rewind lagi atau bisa dilihat lagi videonya. Jadi saya kira cukup jelas untuk penjelasan saya, dan untuk laporan yang lainnya bisa lihat video untuk laporan per kategori sampai grafik profit nanti ada di video selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.